Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, tetap semangat dan semboyannya apa? SMK harus bisa. Oke ya. Di kelas 12 ini ada beberapa bagian materi yang mengulang di kelas 2, seperti biasanya di akuntansinya ya. Di akuntansinya itu ada bagaimana cara menghitung break even point, cara menghitung keuntungan berdasarkan uangnya dan berdasarkan barangnya ya. Ada yang tahu bahwa tujuan utama bisnis itu apa? Ada yang tahu? Mungkin tahu bahwa orang banyak yang melakukan bisnis bisnis ini, bisnis itu. Mungkin ada yang aku mau bisnis biar ada pekerjaan. Saya mau bisnis biar dianggap sebagai bos. Oke, nggak masalah. Tapi tujuan utama dari bisnis itu adalah bagaimana kita mencari keuntungan dari usaha bisnis itu, ya. Kemudian, bagaimana cara mencari keuntungan dari bisnis itu? Nah, itu kita harus menghitung secara tepat dari manajemen bisnis itu, yang harus kita kelola dengan efisien dan efektif. Apa maksudnya? Bahwa pengelolaan manajemen bisnis dikelola dengan efisien dan efektif. Ada yang tahu? Kalau bisa menerangkan, saya jamin nilainya 9. Tantangan ini. Jadi suatu usaha kalau kita kelola secara efisien dan efektif, itu maksudnya adalah agar berjalan dengan normal, kemudian menghasilkan keuntungan sesuai dengan rencana kita, ya. Maka usaha itu berjalan seoptimal mungkin, ya. Jadi dalam keadaan yang terbaik, meskipun misalkan ada krisis seperti ini, kita tetap eksis di market, di pasaran, ya. Jadi pengelolaan efisien dan efektif itu adalah berhasil guna dan berdaya guna. Jadi misalkan sebagai ilustrasi, kalau kita menembakkan satu peluru mengenai 3 burung sekaligus, itu namanya efisien dan efektif. Efisiennya apa? Satu peluru mengenai 3 burung, efektif kan? Kita dapat 3 burung. Kalau dalam pepatah mungkin bisa kita lakukan sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, gitu ya. Jadi bagaimana bisnis bisa berjalan secara menguntungkan, apa saja yang harus kita perhatikan? Ternyata ada beberapa faktor yang harus kita perhitungkan, ya. Di sini ada beberapa faktor dalam menentukan harga jual produk, ya. Harga jual produk suatu usaha, misalkan Anda menghasilkan produk di bidang makanan, ya. Nah, itu bagaimana cara menentukan harga jual produk tersebut? Apakah langsung kita menentukan seenaknya sendiri? Kan nggak bisa, karena di situ ada beberapa pesaing yang mungkin sudah eksis di lapangan. Maka perlu tekniknya dalam menentukan harga jual suatu produk. Nah, dalam menentukan harga jual suatu produk itu ada beberapa hal yang harus kita cermati. Yang pertama adalah modal, kemudian material, bahan yang kita pakai, ya, kemudian pembayaran tenaga kerja kalau memakai tenaga kerja, ya. Kalau pemula biasanya untuk percobaan mungkin diri sendiri, ya, sekeluarga gitu.
tanpa diperhitungkan biaya tenaga kerja. Tapi kalau sudah mencakup orang lain, tenaga kerja orang lain, ya itu kan harus kita bayar, itu harus diperhitungkan. Kemudian pengeluaran lain-lain, biaya yang tak terduga, ya. Jadi seorang pengusaha itu jangan sampai hanya berkutat pada biaya bahan pokok dan biaya tenaga kerja saja, tapi perlu diperhatikan adalah biaya operasional yang lain. Ya, seperti apa? Misalkan kalau ada, misalkan di tempatnya harus ada AC, ya, penerangan lampu, kemudian perawatan alatnya, itu kan perlu biaya yang tidak terduga. Kemudian kelebihan produk, ya. Nah, dalam bidang wira swasta atau kewirausahaan, kita tidak boleh sampai kelebihan suatu produk, akhirnya produk itu tidak terpakai, tidak terjual, dan akhirnya merugikan kita sendiri. Contohnya apa? Misalkan kita menjual suatu produk, misalkan roti, ya, bakery, kita bikin bakery tapi roti masih basah, roti basah, ya, roti basah. Itu kan umurnya, ya, usianya itu kan nggak nyampe lebih dari sebulan, paling hanya 3 hari sampai 5 hari itu sudah kena jamur, ya, yang terus kena jamur dan tidak layak pakai. Maka ini perlu diperhatikan, jangan sampai terlalu kelebihan produk, karena kalau tidak terjual akan merugikan kita sendiri. Jadi harus kita ikuti standar operasional prosedur kita, ya, sebab seorang wira swasta, wirausahawan harus punya SOP sendiri, bikin sendiri SOP-nya, ya. Kemudian berikutnya adalah presentasi daripada profit, keuntungan. Berapa yang Anda inginkan dari usaha Anda profitnya? Apakah 30% atau 50% atau 75%? Kalau 75% sepertinya sulit, ya, karena harus terbagi beberapa posisi yang harus diberikan, seperti membeli bahan, kemudian tenaga kerja seperti yang saya katakan tadi, kemudian bahan-bahan lain, ya, biaya operasional lainnya yang tidak terduga, itu harus kita perhitungkan. Kemudian strategi penentuan harga produk. Apa itu strategi penentuan harga produk? Adalah suatu strategi untuk menghitung harga jual suatu produk yang akan dipasarkan di market, ya, di pasar, ya. Ada beberapa cara menentukan harga suatu produk. Yang pertama adalah penetapan harga berdasarkan biaya, cost based pricing. Jadi di sini adalah memainkan pricing atau strategi harga. Nah, strategi harga ini bisa bermacam-macam cara melakukannya, ya. Satu hal yang harus diperhatikan adalah modal atau biaya produksi. Nah, modal atau biaya produksi ini kan tergantung dari supply dari bahan yang kita perlukan. Bisa per bulan, per kuartal, per semester, atau per tahun. Mungkin terjadi fluktuasi harga dari bahan tersebut, ya. Nah, cara menentukan harga itu dengan cara gimana? Misalkan harga jualnya kita pilih modal, ya, ditambah misalkan kita ingin laba 30%, ya. Misalkan biayanya 100 juta, ya, maka kalau ingin menghendaki laba 30%, kan berarti kan 30% dari 100 juta, ya. Jadi berapa? 30
juta. Jadi harganya bisa 130 juta. Itu biaya produksi mungkin hanya satu produk, misalkan harga segitu misalkan untuk satu mobil, ya, satu mobil itu bisa aja harganya segitu dengan penetapan harga sesuai dengan pasar, karena pesaing kita mungkin harganya antara 1.200.000 sampai 100 juta 140 juta sampai 150 juta. Kita mau bersaing dengan pasar baru karena kita mungkin pemain baru, ya. Kemudian markup. Bagaimana markup itu terjadi? Ini biasanya terjadi karena kita sebagai distributor, kita ingin sebagai distributor suatu produk dari perusahaan. Jadi perusahaan mensuplai kita sebagai distributor, kemudian produk itu mau kita sebarkan ke pasar dengan keuntungan dengan kita markup. Artinya apa? Bahwa kita sudah memperhitungkan biaya operasional salesman-nya, kemudian biaya operasional kalau pakai SPG-nya, ya, itu kita perhitungkan. Nah, untuk biaya markup, ya, itu tergantung dari harga pasar. Misalkan untuk harga pasar dari misalkan kecap, ya, kecap itu harga pasar di lapangan berapa? Yang sasetan 50 mili atau sasetan 100 mili di pasar berapa? Kita mau tembus pasar dengan produk baru, nah itu harus kita perhitungkan secara tepat, sebab kalau tidak nanti produk kita nggak diterima dengan baik oleh pasar, bisa ditolak oleh konsumen maupun oleh agen-agen kita, sebab kan dari distributor ke agen ke pengecer, dari pengecer ke konsumen langsung, ya. Kemudian pada harga break-even point. Jadi harga break-even point itu harga yang tidak rugi dan tidak untung, ya, tidak rugi tidak untung. Artinya apa? Bahwa suatu usaha kalau tidak untung, buat apa kita bekerja berusaha? Ini sebagai patokan bahwa kedepannya nanti harus kita tentukan harga produksi baru lagi, ya, sehingga apa? Kita tidak break-even point, ya, tidak sama-sama tidak untung dan tidak rugi. Ini secara manajemen SDM juga rugi karena kita sudah mengelola SDM, ya, sudah menghabiskan waktu, menghabiskan biaya, tapi kok tidak untung, percuma dong kita usaha. Nah, itu sebagai titik awal kedepannya seperti